Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyod Bajaka. Sebelum menikmati sajian dari kami mengharap dengan segala hormat kiranya untuk membantu channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bila dipandang perlu share dan komennya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kami di sini akan membahas dengan tema yang bahwa bajakah ini sekarang lagi viral, lagi gencar-gencarnya, lagi banyak sekarang, apalagi di saat-saat pandemi, apalagi di saat-saat semuanya serba kimia, maka akar bajakah akan menjadi alternatif yang paling banyak dicari, kira-kira begitu, karena dia herbal yang alami, kira-kira begitu, bahasanya seperti natural dan original, kira-kira begitu, larinya ke sana. Cuman ternyata di lapangan, jadi dengan adanya viral, ternyata juga di lapangan itu terjadinya problem atau mungkin masalah, kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini kami akan mengambil tema, ada 9 poin yang perlu kami sampaikan, bagaimana bajakah itu antara viral dan problem, kira-kira begitu. Problemnya apa? Banyak sekali kami rangkum, ada 9 poin, kira-kira begitu. Nah, jadi poin yang pertama, bahwa di masyarakat itu masih bingung bahwa bajakah itu yang mereka tahu hanya satu jenis. Padahal dalam fakta di lapangan bahwa bajakah ini adalah jumlahnya 200-an jenis, itu sesuai data Litbang Departemen Kehutanan, kira-kira begitu. Nah, kalau kita data yang mereka pakai secara kajian keilmuan bahwa bajakah itu kalau bahasa ilmiahnya dalam pengertian bahasa literatur, bahasa akademik itu namanya pohon liana, kira-kira seperti begitu. Yang kedua, itu yang perlu digarisbawahi juga poinnya, yaitu asal bajakah. Jujur kita tidak munafik bahwa yang namanya bajakah itu lahir dan viral dari Kalimantan, khususnya adalah Kalimantan Tengah. Itu jujur kita semuanya mengakui akan bajakah itu. Tapi dalam pelaksanaan itu banyak konsumen itu setiap menanyakan, baik kami maupun di yang lain, terutama bagi penjual, mereka pasti menanyakan namanya asal bajakah, kira-kira begitu. Memang kita tidak ada maksud apapun, kita tidak ada tendensi apapun bahwa kita beli bajakah itu kan yang kita cari adalah khasiatnya, artinya kan gitu. Jadi kalau dari kita dari Kalimantan itu kalau khasiatnya bagus tidak masalah, tapi banyak juga yang dari Kalimantan ternyata bajakahnya ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya konsumen punya penyakit ini, ternyata banyak bajakah-bajakah yang bermunculan, yang dikirim adalah ternyata tidak seperti yang diharapkan, kira-kira seperti begitu. Poin ketiga, ini adanya sehubungan dengan era sekarang, semuanya dikemas dengan adanya kemasan yang sangat menarik, bagus dan menggiurkan, diselingi ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang dengan harga murah maupun dengan COD dan lain-lain. Ternyata konsumen ini jadi sama kayak kita membayangkan bahwa orang membeli bajakah itu kan membeli khasiat, bukan orang beli mobil, beli bentuk fisiknya. Itu yang perlu digarisbawahi dan perlu dipahami bahwa yang namanya beli bajakah tidak sama dengan beli mobil atau beli motor, kira-kira begitu. Dari situlah kita harus memaknai beli bajakah. Poin keempat, bahwa kita sering yang namanya mendengar adanya bajakah tunggal. Begitu juga ada ramuan bajakah atau bajakah racikan, kira-kira seperti begitu. Nah, bajakah tunggal ini kenapa kami buatkan conteng ini perlu ada pembahasan lebih lanjut, lebih ya kira-kira supaya dipahami bahwa yang namanya masyarakat itu ya kalau bingung, tentu kami secara moral akan memberikan semacam gambaran, kira-kira begitu. Nah, bajakah tunggal ini terus terang ini banyak versi, versi A, versi B dan seterusnya, kan kira-kira begitu. Tapi sebenarnya apa sih
Bajakah tunggal itu dan bajakah ramuan atau mungkin racikan itu bagaimana, mungkin akan kita ulas lebih lanjut lagi karena ini kami tandai kan kira-kira begitu. Terus nomor 5 yaitu adanya madu bajakah kira-kira begitu. Kalau kita berbicara madu bajakah itu minimal itu ada madu, ada bajakah, dan biasanya madu bajakah plus plus, kira-kira ada lagi bahan-bahan herbal lain yang diselipkan ditambahkan kira-kira seperti begitu. Dalam hal kita berbicara madu bajakah tentu kita minimal kita harus tahu madu yang bisa untuk obat itu kriterianya madu yang apa, bajakah yang bisa untuk obat itu juga begitu, sebalik juga kriterianya apa kan kira-kira begitu. Tapi pada hakikatnya kalau kalau kami cukup mungkin madunya enggak usah, bajakahnya yang kita cari bajakah yang baik kira-kira begitu, bajakah yang bagus, bajakah yang berkhasiat kira-kira begitu. Jadi uh, itu dari kami pribadi kira-kira seperti begitu. Terus kemudian poin nomor 6, banyak maaf mereka terlepas tahu atau tidak tahu bagaimana bahwa kita kalau mencari bajakah tentu ya maaf ibaratkan bagaimana kita harus mencari santan. Kalau kita mencari santan kelapa tentu yang kita cari adalah kelapa yang tua kira-kira begitu. Karena dalam fakta-fakta di lapangan atau mungkin fakta ilmiah bahwa kandungan itu yang paling banyak adalah di bagian bawah kira-kira begitu. Itu kalau kita bicara secara logika bagaimana kalau kalau yang namanya kalau kopi misalkan air kopi diseduh terus kemudian akan mengendap ke bawah, tentu yang paling banyak itu adalah yang di bagian bawah, kira-kira itu logika berpikirnya sebagai gambaran kira-kira begitu. Terus nomor 7 itu yang banyak terjadi itu jangan salah pilih. Karena apa? Kita konsep membeli bajakah itu bagaimana supaya pikiran kita menjadi nyaman, perasaan menjadi tenang, kira-kira bagaimana? Karena kita di sini istilahnya kita tidak coba-coba. Kalau Bapak Ibu Saudara membeli bajakah dengan cara coba-coba, kira-kira iya tidak, iya tidak, iya tidak, ya kan? Terus apalagi kita tidak ada kata-kata maaf, pasrah kepada Tuhan, kita sadar kita ke sana bahwa ada sesuatu yang di sana yang maha kira-kira begitu yang menentukan sembuh tidaknya itu kan kira-kira begitu. Karena manusia boleh meminta, tapi Allah itu memberi adalah sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan permintaannya. Kira-kira begitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Nomor 8 itu banyak mereka yang maaf ya konsumen-konsumen itu lupa dia atau tidak dikasih tahu atau bagaimana bahwa anjuran dan pantangan itu seharusnya setiap penjualan itu harus disampaikan kepada konsumen kira-kira begitu. Ada maaf konsumen beli di tempat lain konsultasinya ke kami itu juga sering seperti begitu. Jadi kami juga mengimbau kepada saudara-saudara kami yang juga yang sebagai selaku penjual sedikit banyak harus diterangkan bagaimana anjuran pantangan dan pemakaiannya kira-kira seperti begitu. Jadi supaya konsumen juga akan merasakan kira-kira begitu. Nah ini yang sering karena kami sering menjadi tumpuhan kira-kira begitu, terakhir kali ibaratkan begitu. Jadi dia sudah konsumsi bajakah hampir sebulan, bahkan lebih juga dari sebulan, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada perubahan, nggak ada reaksi, kayak kira-kira begitu. Kami juga mengulas tentunya begini. Nah, pengalaman kami selama maaf bermain di bajakah yang kami kirimkan, kami berikan kepada konsumen kami, pada pasien kami, itu kami perhatikan setiap kami tanya seminggu itu sudah nampak ada yang namanya reaksi, ada namanya perubahan, kira-kira begitu. Karena bagaimanapun juga bajakah yang baik itu adalah bajakah yang cepat bereaksi, ada tanda-tandanya, ada gejalanya, ada perubahannya, kira-kira begitu. Sekecil apapun dalam seminggu itu bajakah yang baik itu harus sudah ada tanda-tandanya kira-kira begitu. Tapi kalau begini belum ada ya berarti menurut kami itu mungkin perlu diteliti balik atau harus diganti kira-kira seperti begitu. Nomor 10 dan seterusnya mungkin banyak juga lah maaf
Mungkin karena ini kita terbatas waktunya, kontennya, makanya ini dan lain-lain. Mungkin ada saran masukan atau mungkin keluhan atau mungkin apapun dari Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini, kami dengan senang hati untuk kami berbagi pengalaman. Kira-kira seperti itu. Kami bukan mengajari, bukan apa, kami berbagi pengalaman karena apa? Dengan bajakah yang sama, dengan penyakit yang sama, mudah-mudahan kita bisa berbagi bagi mereka yang tidak tahu, bingung, dan seterusnya. Insya Allah di bajakah ada, kira-kira begitu, ada obatnya, insya Allah, kira-kira seperti begitu. Itulah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bajakah.